Yang pertama, informasi apa yang kita gunakan. Melihat sekilas foto seseorang atau orang yang lewat di jalanan akan memberi kita gagasan tentang seperti apa orang itu. Bahkan mendengar nama saja akan membuat kita membayangkan seperti apa orang tersebut. Ketika dua orang bertemu, bahkan hanya sebentar, mereka sama-sama membentuk kesan terhadap satu sama lain. Dengan semakin sering kontak, mereka membentuk kesan yang lengkap yang akan mempengaruhi cara mereka berhubungan satu sama lain, mempengaruhi tingkat kesukaan mereka, dan akan mempengaruhi tingkat kekerabannya. Peran. Ketika kita mencari cara untuk mengorganisasikan informasi tentang orang lain, penting untuk mengetahui peran sosial, bahkan mungkin lebih penting ketimbang pengetahuan tentang sifat orang lain. Ada banyak cara untuk menjadi sosok ekstra, yakni menjadi komedian, pemimpin politik, atau tukang onar. Namun hanya sedikit cara untuk menjalankan peran yang konkret. Peran adalah informatif, menangkas banyak informasi untuk situasi peran yang lebih menonjol ketimbang sifat. Sedangkan pengetahuan bahwa adalah ekstrovert tidak akan memberi banyak informasi tentang sosoknya. Skema peran juga lebih berguna sebagai pengingat ketimbang ciri seseorang. Orang cenderung memandang orang lain dalam konteks perannya lebih dahulu baru kemudian berdasarkan cirinya. Yang kedua, petunjuk atau ciri fisik. Kesan pertama kita sering didasarkan pada penampilan dan perilaku orang lain. Livingstone 2001. Faktor-faktor tersebut dapat membuat kita punya kesan yang mendalam. Dengan mengamati seseorang yang mengenakan baju kuno, misalnya, mungkin akan membuat kita mendapat kesan banyak hal tentang orang itu. Misalnya, dialah orang kolot atau menganut politik konservatif. Kita juga menggunakan peri untuk menarik kesimpulan tentang orang lain. Kita mengamati contohnya teman sekelas yang membantu orang yang sudah tua menyeberang jalan dan kita menyimpulkan tema itu adalah orang baik. Kita bahkan menarik kesimpulan tentang ciri persenta berdasarkan wajah seseorang, Fiedler and Schech 2001, atau berdasarkan fisiknya. Misalnya kita mendapat kesan banyak bahwa orang yang baby face adalah orang yang ramah, penuh kasih sayang, jujur, dan lemah. Andreoletti, Sebrowitz, and Landman 2001, dan individu yang berwajah menarik memberi kesan dialah orang yang cerdas. Sebrowitz, Hall, Murphy, and Rhodes 2002. Berikutnya, kemenonjolan. Kemenonjolan memiliki sejumlah konsekuensi bagi persepsi seseorang. Pertama, perilaku yang mencolok menarik lebih banyak perhatian ketimbang perilaku yang kurang jelas, menurut Taylor and Fiske 1978. Kedua, kemenonjolan mempengaruhi persepsi kausalitas karena orang yang lebih mencolok dianggap memiliki pengaruh lebih besar dalam konteks sosialnya, menurut Taylor and Fiske 1975. Karena stimuli orang yang menonjol adalah orang yang paling menarik perhatian, stimuli itu juga menimbulkan penilaian yang ekstrim. Bahkan efek kemenonjolan ini dideskripsikan sebagai top of the head oleh Taylor dan Fiske 1978. Karena tampaknya terjadi pada level yang relatif superficial untuk menarik perhatian kita. Karenanya, stimuli menonjol adalah stimuli yang tampak terkuat ketika stimuli itu bisa menarik perhatian orang lain. Efek kemenonjolan ini terjadi bahkan dalam situasi penting ketika orang termotivasi untuk mendapatkan kesan yang akurat, menurut Borgida Howard Pinney. Yang ketiga, dari perilaku ke ciri karakteristik. Dari informasi yang dapat diamati seperti penampilan, perilaku, atau bahkan isyarat kita dengan cepat menarik kesimpulan tentang kepribadian seseorang. Gromsky 2003.
Mendeskripsikan orang dengan merujuk pada ciri seseorang adalah cara yang lebih cepat dan lebih sering dilakukan ketimbang dengan merujuk pada perilaku. Jika seseorang bertanya kepada Anda seperti apa teman akrab Anda, dan Anda harus menyebut setiap perilaku yang bisa Anda ingat, maka jawaban Anda akan butuh waktu lama, dan orang yang bertanya kepada Anda mungkin tidak mendapat banyak informasi melalui deskripsi perilaku tersebut. Sebaliknya, Anda cenderung menggunakan ciri-ciri teman Anda untuk meringkaskan deskripsi teman Anda. Itu dia ramah senang mendengar musik rock. Proses ini terjadi secara spontan, bahkan secara otomatis. Ullmann, Von Roman, dan Moskowitz 1996. Ciri-ciri ini pada gilirannya dapat menjadi basis untuk memprediksikan perilaku di masa mendatang. Neumann 1996. Kita beralih dari perilaku ke ciri dengan tepat dan kemudian menyebutkan bahwa ada ciri-ciri lain yang tersirat dalam ciri tadi. Ketika melihat seseorang mengelus-ngelus seekor anjing, kita mungkin menyimpulkan bahwa dia adalah orang baik, dan dari kesimpulan kita tentang kebaikan orang itu, kita mungkin juga menarik kesimpulan lagi bahwa dia adalah orang yang ramah, hangat, dan suka membantu. Sedikes dan Anderson 1994 anggapan bahwa satu ciri memuat atau bergandengan dengan ciri lain. Ini dinamakan Implicit Personality Theory. Teori personalitas implisit. Dari perilaku sederhana kita menyimpulkan hampir seluruh kepribadian. Menginterogasikan efek negativitas. Selama pembentukan kesan, kita cenderung memperhatikan pada info negatif atau info yang mengandung ancaman. Jika kita membentuk kesan keseluruhan atas diri seseorang, informasi negatif itu makin diperhatikan. Artinya, ciri negatif memberi pengaruh lebih besar ketimbang ciri positif. Ini dinamakan negatif efek. Penyebabnya adalah karena ciri atau karakteristik negatif biasanya lebih tidak lazim dan karena lebih menonjol, orang mungkin lebih condong memperhatikan kualitas negatif semacam, dan karena lebih banyak dipengaruhi oleh ciri negatif itu. Bias positivitas. Bias evaluatif yang umum terjadi dalam persepsi orang adalah ketika orang mengevaluasi orang lain secara positif, yang disebut sebagai positif bias. Alasan mengapa kita memiliki perasaan positif terhadap kebanyakan orang lain adalah karena kebanyakan perilaku positif. Orang-orang umumnya bersikap baik terhadap orang lain, dan orang sering bertingkah yang pas sesuai dengan situasi sosial. Orang yang pada dasarnya optimis tampaknya lebih condong bias efek positif ketimbang negatif, dan karena lebih banyak memperhatikan bias positif. Emotional information. Orang juga memperhatikan informasi yang bermuatan emosi dan menggunakannya untuk membuat penilaian terhadap orang lain. Kita sering mendapat kesan dari orang lain berdasarkan emosi yang mereka ekspresikan. Informasi emosional ini adalah salah satu sumber informasi yang sulit diabaikan di saat kita membentuk kesan tentang orang lain. Emosional tertentu yang disampaikan oleh orang lain juga mempengaruhi pemrosesan kita. Dalam sebuah studi, partisipan melihat rekaman video tentang seseorang yang dalam keadaan netral, senang atau marah. Orang yang kelihatan senang dan cepat menciptakan proses pembentukan kesan tentang karakteristik, stereotip orang itu. Sedangkan orang yang tampak netral menyebabkan kecepatan pemrosesan informasi berlangsungan di antara kedua kutub ekstrem tersebut. Akan tetapi saat orang ingin mendalami karakter orang, proses penilaian menjadi lebih sistematis terlepas dari petunjuk emosional. Lerner Goldberg
dan Terlock 1998, Otati et al. 1997. Prinsip rata-rata, kebanyakan kesan kita tidak sepenuhnya positif atau sepenuhnya negatif, tetapi campuran-campuran keduanya dan bervariasi isinya. Bagaimana kita mengombinasikan kepingan-kepingan informasi tentang seseorang untuk membentuk kesan yang utuh dan sederhana. Kesan kita tentang orang lain tampaknya mengikuti prinsip rata-rata. Anderson 1968. Menurut prinsip ini, orang yang membentuk kesan keseluruhan dengan membuat rata-rata untuk semua ciri yang ada tetapi memberi perhatian lebih pada ciri yang mereka anggap paling penting. Misalnya, seseorang yang mewawancarai ilmuwan yang melamar menjadi peneliti laboratorium mungkin akan lebih mempertimbangkan kecerdasan ketimbang daya tarik. Namun orang yang akan memperkerjakan aktor untuk iklan mungkin memberi prioritas pada daya tarik. I was there when I needed someone who wasn't getting over you.